Mungkin karena FOMO kali ya. Aduh, ini nggak masuk banget di otak gue gitu loh. Ya harga segitu tuh berat lah ya. Untuk ini langka ya. Karena bak koplingnya itu ada tulisan racingnya. NSR 150 gengs. Assalamualaikum, halo gengs antero negeri, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan yang terpenting selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam segmen ngobos kali ini, ngobrol otomotif santai bareng 3WD, Wanderlust Wheel with Doi. Ya, kali ini gue mau membahas salah satu pengalaman dan termasuk opini pribadi gue terhadap kendaraan, terkhusus kendaraan roda 2. Apa itu? Gue mau bahas tentang NSR 150 gengs. Jadi banyak banget tuh gue sering lihat di beberapa story, terusnya Reels, TikTok, atau apalah di dalam media sosial yang membahas tentang motor ini, NSR 150. Nah, tentunya ketika membahas NSR 150 alias motor 2 tak legendarisnya Honda di Asia Tenggara terkhusus, kalau udah bahas 2 tak itu obrolannya kayak obrolan pinggir jurang gitu loh ya. Kenapa? Gue yakin yang antusias terhadap motor 2 tak itu banyak banget. Suhunya banyak banget. Yang expert tentang motor 2 tak tuh di Indonesia itu gak kehitung lah. Artinya lu pada bisa cari tahu tentang motor 2 tak, apalagi NSR 150, itu bisa dari berbagai resource ya yang ada di media sosial. Nah, jadi kali ini gue pengen bahas kenapa sih motor NSR 150 tuh fenomenal banget untuk beberapa waktu ke belakang ini. Ya tentunya ada banyak hal ya. Jadi untuk NSR 150 sendiri, apalagi motor Honda NSR, yang mana ini motor pernah jadi salah satu koleksi gua beberapa tahun silam, kurang lebih sekitar tahun 2007-2008 pernah gue milikin NSR 150 single R tahun 97. Waktu gue beli warnanya hijau terus repaint jadi birunya R1 ya. Nah, gak lama gue punya karena mungkin bosen atau ya pada saat itu kayaknya motor ini terkesan tidak terlalu istimewa ya, dan ya sudahlah akhirnya terpaksa harus dilego. Nah, yang gue jadi bahan pikiran gue nih motor NSR 150 ini untuk saat ini tuh kenapa banyak orang yang sepertinya wah ini motor legend banget nih, wah ini motor patut untuk dikoleksi dan wajib dikoleksi bagi lulu semua yang antusias sama motor 2 tak, apalagi motor Honda. Yang kita tahu kalau Honda itu bikin motor 2 tak tuh bisa kehitung jari ya, karena memang trademarknya Honda itu selalu dengan motor 4 langkah. Kalau bisa menghindari motor 2 tak dihindari deh. Tapi tidak yang ini, untuk satu tipe ini NSR gitu loh. Banyak tipe ya NSR, mulai dari yang 50, 75 ada nggak ya? Ada 125, ada 150, 250. Untuk produksi massal gua rasa yang terbesar itu 250 cc. Kalau lu pernah nonton salah satu film balapan Full Throttle, itu banyak menggunakan motor-motor 2 tak, yang mana ikonnya di situ yang di highlight bener itu NSR 250-nya. Nah, tapi di sini kita bicara NSR 150. Nah, mungkin karena motor ini
langka ya. Langka dibuat oleh pabrikan yang notabene nggak suka sama motor 2 tak. Ini asumsi pribadi gue ya. Karena Honda lebih pilih motor 4 tak mungkin karena efisiensinya, karena emisinya. Karena kita tahu kalau Jepang itu soal emisi kan ketat ya. Dia memang dengan kampanye emang mengurangi emisi. Mungkin pada saat itu Honda visioner lebih pengen lebih pengen ramah lingkungan, maka kebanyakan dari Honda itu memproduksi motor 4 tak. Nah, karena Honda dan langkanya itulah motor 2 tak produksi Honda dan langka jadinya. Nah, maka itu salah satu yang membuat NSR itu mungkin pada saat ini patut banget dikoleksi. Karena kalau motor-motor yang lain kayak Kawasaki, Yamaha, Suzuki, memang produksi motor 2 taknya itu jauh lebih banyak ya dibanding Honda gitu. Dan memang mereka pabrikan itu semua terkenal dengan motor 2 taknya pada saat dulu gitu loh. Nah, tapi tidak lain dengan Honda. Nah, jadi gini, pada saat gua awal-awal main motor sekitar 22 tahun lalu, tahun 2003, 2004, itu NSR sendiri itu sebetulnya gue jarang banget denger gitu. Jadi pernah lah kita namanya obrolan anak muda tuh kan, ngedabur saja cerita, wah motor apa sih yang paling kenceng 2 tak? Karena zaman dulu itu informasi nggak seperti sekarang ya, yang mana kita bisa tahu banyak hal dari sisi teknis dan segala macam kita kulik ya, bukan hanya dari bukan dari sumber resmi, bahkan beberapa orang yang melakukan eksperimen terhadap uji kekuatan itu motor itu banyak banget sekarang. Kalau zaman dulu enggak, kita bener-bener cari datanya itu sulit gitu loh. Dan mungkin yang menjadi menjadi bumbu atau omongan, wah motor ini kencang dan motor ini bener-bener berteknologi, itu omongan gitu, omongan dari mulut ke mulut gitu loh. Kita ingat beberapa tahun silam ya, beberapa dekade silam, yang mana perkembangan motor di Indonesia ini tidak secepat sekarang ya. Nah, motor yang ada di Indonesia, terutama motor sport ya, kita lebih terfokus lagi ke motor tipe sport ya. Kalau di sini kan walaupun bentuknya agak ada yang naked kayak si Ninja, kayak RGR, kalau kayak RXZ gitu kan. Tapi di sini tuh kategorinya nggak banyak dulu tuh. Sport, bebek gitu ya. Matic pun belum ada. Dia hanya sport, bebek, Vespa gitu ya. Harley mungkin punya segmen sendiri. Nah, anggaplah ini motor sport gitu. Yang mana si NSR 150 ini bener-bener beda dengan motor-motor yang lainnya di kala itu, di tahun itu, di sekitar tahun 90-an pertengahan. Yang memang Astra Honda itu import langsung NSR 150 dari Thailand. Nah, ini jadi barang yang langka. Dari harganya pun beda jauh ya. Karena motor termahal setahu gua itu disandang oleh Honda Tiger 200 ya. Dan Kawasaki Ninja 150. Kawasaki Ninja 150 pun hadir di Indonesia itu sekitar tahun 1996-an ya, 96-an. Dan NSR ini sudah ada sebetulnya dari tahun 1980-an, tapi di Thailand, tapi di Indonesia itu masuk di 90 pertengahan. Dan NSR ini membawa teknologi yang mungkin pada saat itu lompatannya dibanding motor lokal yang ada di Indonesia tuh jauh banget gitu. Apa aja sih yang menjadi kelebihan NSR pada saat itu yang menjual seolah-olah nih motor ini sangat berteknologi gitu. Kita bandingkan dengan motor 2 tak yang lainnya ya, yang sekelasnya di 150 cc sampai 125 cc lah. Mungkin sebelum itu pernah ada AR 125, cuman tuh amat sangat jarang gitu. Nah, tapi setelah itu muncullah beberapa motor 2 tak sport yang cukup bersaing ketat di Indonesia. Itu ada RGR 150, ada RXZ 135, dan Ninja 150.
Nah, motor-motor ini dari sisi engine memang cc-nya sama, tapi kalau kita perhatikan hanya Ninja yang menggunakan pendingin cairan alias radiator, sedangkan RGR, RXZ itu menggunakan pendingin udara. Yang mana pada saat itu pendingin radiator itu cukup ini ya, cukup meningkatkan performa dari si motor karena mungkin pendinginannya optimal. Nah, datanglah si NSR inilah. Mungkin gue kurang tahu pasti ya, karena memang gue nggak besar, nggak main motor awal-awal ketika motor itu hadir. Tapi setelah beberapa tahun motor itu beredar, baru gue main motor. Nah, NSR ini hadir dengan teknologi yang lumayan ada perbedaan sedikit di antara rivalnya. Yang paling dekat lah Ninja itu. Tapi NSR di sini membawa sebuah mesin yang mana mesinnya itu di katup buang, mohon maaf, di exhaust portnya atau lubang buang knalpotnya itu ada valve, ada semacam kayak kampak gitu, kayak kampak apa ya? Dia variabel ya. Bisa membesar, bisa mengecil. Kita ketahui bahwa kalau motor 2 tak tuh mau tarikan atasnya enak itu lubang portnya itu harus tinggi gitu loh. Harus agak lebar sedikit gitu, tapi mengorbankan RPM bawahnya. Nah, si NSR ini dengan adanya si valve itu, kita sebut kalau di Honda namanya RC valve, itu dia di RPM bawah dia menutup ya. Jadi untuk torsi di putaran bawahnya tuh nggak bakal hilang gitu loh. Tetap seperti motor-motor lainnya yang mana kuat di putaran bawah. Nah, ketika butuh tenaga di putaran lebih tinggi, valve itu akan naik dan membuka penuh di lubang port atau lubang knalpot, lubang buangnya si motor tersebut yang ada di mesinnya. Nah, akhirnya apa? Ya, di sini dapat meningkatkan performa bagi si motor itu. Nah, ini kan teknologi yang benar-benar pada saat itu mungkin kalau di luar negeri itu udah nggak asing ya. Rata-rata motor 2 tak hampir semua menggunakan teknologi yang sama, tapi namanya saja yang berbeda. Tapi di Indonesia itu jarang banget, dimana hanya NSR yang punya valve pada saat itu, namanya RC valve. Nah, mungkin ada sedikit lah beberapa Ninja yang pakai super kips, high kips, dan ya semacam itulah. Cuman kan itu build up, hanya orang-orang tertentu atau YTTA aja itu yang benar-benar paham betul dan mungkin masukin motornya via build up. Tapi kan ini ATPM, import motor dengan performa yang cukup tinggi, dengan sisi teknologi yang menjual. Dan itu benar-benar nggak semua orang bisa punya pada saat itu, karena memang harganya cukup beda jauh. Karena gue tahu tuh kalau lihat faktur antara Tiger dan NSR itu, Tiger itu pada saat itu yang paling mahal. Itu bedanya jauh ya, lumayan jauh. Jadi artinya ya mungkin hanya orang yang punya uang dan benar-benar antusias yang bisa miliki NSR tersebut. Nah, NSR sendiri di Indonesia itu setahu gue ada beberapa versi ya update-nya. NSR Single R generasi awal, terusnya Single R juga ada sedikit perubahan, ada beberapa detail di bodi perubahan lah. Kayak behel belakang bisa diperhatikan tuh ada yang pipa dan ada yang udah bebet gitu kan. Nah, ganti lagi NSR RR yang matanya bulat 2, atau orang di sini sebut NSR RR Astra, karena ada lagi nanti sama importir umum itu kalau nggak salah masukin NSR RR New bersamaan dengan NSR SP. Nah, seperti itu. Di sisi teknologinya tuh yang benar-benar mungkin menjadi cerita, menjadi histori pada saat ini yang membawa cerita masa lalu ke sekarang. Orang denger, oh jadi wow banget zaman dulu. Nah, wajib nih kita miliki nih. Nah, tapi menurut gua ada satu hal lagi yang bikin NSR itu mungkin
punya harga yang cukup stabil bahkan tinggi. Entah itu bener atau enggak, yang jelas mungkin ini asumsi gue ya. Jadi bukan karena apa sisi teknis dan segala macam, tahu nggak? Cuman NSR 150 ya harganya tinggi karena bak koplingnya itu ada tulisan racingnya. Jadi ya dari tulisan racing tuh, gue nggak pernah nemu di motor di eranya tuh ada tulisan racing ya. Ada tulisan racing di bak koplingnya. Lu bayangin itu signature banget tuh bahwa motor itu sepertinya memang racing banget gitu. Memang digunakan untuk racing gitu, untuk ya memang di kancah nasional ataupun regional ASEAN, NSR turun balap tuh sering dan bahkan sering podium juga. Ya sederhana ya, gue gak pernah lihat tuh ada tulisan racing tuh di bak koplingnya gitu. Nah itu mungkin ya yang buat jadi NSR tuh harganya sekarang melambung tinggi. Tapi bukan hanya NSR sebetulnya, semua motor 2 tak pada saat ini harganya kalau buat gue mah kayak mimpi yang tak terbeli lah. Kenapa? Ya mahal banget gitu motornya, jauh banget. Gue pribadi sampai tahun 2010-an lah ya, motor itu harus 2 tak, nggak ada motor 4 tak. Motor racing itu harus 2 tak. Kenapa? Ya karena ya tadi itu stigma bahwa motor 2 tak itu dengan cc yang sekian itu bisa 2 kali lipat lebih besar powernya dengan motor 4 tak, bla 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 dan segala macem. Iya mungkin pada saat itu iya, tapi untuk saat ini karena teknologi 4 tak mungkin jauh lebih berkembang ya, karena memang R&D-nya terus berjalan, walaupun untuk saat ini kayaknya mulai agak melambat nih karena dengan adanya motor listrik dan segala macam ya, dan restriksi dari regulasi emisi. Nah itu juga akan menyebabkan perkembangan buat ke sisi power motor itu lebih nggak secepat era 2000-an awal, yang mana 90 sampai 2000-an awal tuh motor tuh jos-josan banget, kejar-kejaran banget. Pabrikan tuh bener-bener buat motor dengan power terbaiknya lah, peduli efisiensi lah ya, nggak terlalu membutuhkan efisiensi, bahkan gas buang pun nggak mereka terlalu pedulikan. Yang penting selama regulasinya masuk ya udah gitu kan, karena pada saat itu juga nggak terlalu tinggi. Sekarang udah euro berapa gitu, dulu baru euro berapa gitu kan. Nah seperti itu. Nah tapi di sini gue ada ganjelan ya, kenapa tuh NSR tuh tinggi banget harganya, kayak waduh kok bisa ya segitu besar atau segitu tingginya harga NSR. Dan kalau gue boleh berpendapat di sini, ya gue yakin banyak suhu-suhu lain lah yang paham betul mendetail tentang NSR 150. Mungkin karena FOMO kali ya. Kok dibilang FOMO gitu ya? Jadi gini, NSR itu dengan segala ceritanya, segala sesuatu yang menyertainya sampai saat ini, jadi kayak apa ya, itu sebenarnya sisi marketing terselubung gitu ya, yang ketika orang menceritakan kehebatan NSR dan segala macam. Apakah motor NSR itu paling cepat? Ya nggak juga untuk saat ini, dan bahkan pada saat itu pun nggak, banyak saingannya juga, banyak rival-rivalnya. Nah NSR yang tadi gue bilang kenapa saat ini kok bisa tinggi banget, ya karena FOMO aja ya. Mungkin ya asumsi gue ya, silahkan kalau kalian punya pendapat lain boleh. Jadi gini, NSR itu sekarang mungkin bisa dibeli hanya orang-orang yang memiliki keleluasaan finansial ya, keleluasaan finansial. Jadi kalau uangnya banyak ya bisa beli dah tuh. Tapi kalau misalnya pas-pasan kayaknya nggak worth it banget lo beli NSR gitu loh. Karena harganya untuk NSR single R aja. Jadi nih gue buka-bukaan aja ya. Dulu gue beli NSR single R itu 5.300.000 rupiah. Dan gue jual 6.100.000 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Bayangin, udah habis-habisan tuh ngebangun, tapi harganya segitu-gitu aja gitu loh. Nah, bayang kalau sekarang mungkin buat
NSR bahan aja tuh udah di atas, NSR single R ya, di atas 15 mungkin ya, 12, 13 itu bahan banget itu. Tapi yang jadi-jadinya udah pasti di atas 20, bahkan di atas 30, itu baru yang single R. Yang RR Astra udah ada di range 50-40an ke atas tuh. New RR, apalagi NSR SP, ada yang sampai 200 juta. Aduh, ini nggak masuk banget di otak gue gitu loh. Ya mungkin ya sah-sah aja, memang barangnya juga terbatas. Tapi bukannya yang jarang banget gitu loh. Bukan yang jarang banget NSR SP itu. Banyak gitu. Memang yang bersurat itu tidak sebanyak dari motor NSR SP yang mungkin suratnya pakai single R tapi dia convert ya, mungkin motornya single R tapi dia convert ke NSR RR atau NSR SP. Nah, convertnya di sini ya bisa lah beli barang-barang, karena di Thailand itu produksinya banyak banget motor NSR 150 ya, apalagi mau seri SP itu udah lama keluar sebelum ada di kita di Indonesia gitu kan. Ya bisa lah beli part-partnya, pro armnya dibeli gitu loh, bodinya dibeli, bahkan frame-nya masuk juga mungkin ada kali ya. Nah akhirnya ya kanibalan, jadilah engine-nya juga diganti, disesuaiin ya. Jadi NSR 150 ini mungkin variannya memang tidak terlalu banyak ya, seperti Ninja 150 ya. Common part-nya itu Ninja itu mulai Serpico, SSR, apalah gue juga nggak paham lah ya kalau Ninja mah. Tapi kalau NSR mah kayaknya nggak terlalu banyak. Nah itu aja. Nah FOMO ini yang gue bilang, jadi orang beli ini ya karena mungkin bisa jadi legitimasi bagi si orang itu. Wah berarti udah beli punya NSR SP itu bener-bener orang yang antusias banget sama itu motor. Bisa jadi kayak gitu ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Atau dengan adanya NSR SP ini gue berarti memiliki salah satu motor legendaris yang pernah ada gitu di Indonesia, terkhusus ya di motor 2 tak gitu. Memang bentuknya eye catching banget sih. Ya tapi karena yang pas kebetulan yang beli NSR itu adalah orang-orang yang berada, yang gua rasa range harga 50 sampai 200 itu bukan perkara sulit ya kalau buat orang punya duit mah ya. Tapi kalau buat gua mah ya Allah ampun Joni. Nah, jadi harga segitu tuh berat lah ya untuk punya motor 150 cc. Misalkan harga 200 juta gitu 150 cc yang tenaganya ya ketaker segitu-gitu aja. Maksudnya bukan yang nggak kenceng ya, kenceng, itu motor kenceng banget gitu loh. Cuman kan feel-nya itu untuk power ya. Kalau lu kejar power kayaknya nggak ini ya, nggak sebanding dengan harganya gitu. Tapi kalau lu punya sisi lain selain itu, mungkin karena kelangkaannya, karena memang nilai sisi seninya, kalau orang bilang ada gitu, wah seni bentuknya yang memang eye-catching banget, tak lekang oleh waktu bla bla, ya boleh aja, sah-sah aja sih sebetulnya. Nah itu yang gua rasa jadi harganya tuh naik banget. Kadang gue lihat di marketplace itu, wah gile, 150 ke atas gila harganya. Itu 150 ke atas itu, kalau gue kan kaum mending ya, 150 atas itu nggak usah kita bicara ke mobil lah, ya bicara ke motor itu, dapat apa aja sih gitu ya. Ya mungkin lu bisa beli Vespa 1 gitu kan, lu bisa beli Ninja RR 1, terus lu bisa beli NMAX 1 lagi tuh, terus beli motor Beat tuh. Bisa tuh lo beli beberapa motor tuh dengan harga 150 juta tuh. Yang artinya, atau nih bisa lo beli semua genre nih. Misalnya lo mau sportnya lo milih Ninja RR, terus Ninja RR yang biasa-biasa aja, karena Ninja RR juga harga yang tinggi ya. Yang pokoknya bisa Ninja RR aja, dapatlah 30-an itu, 35-an. Nah, terus bisa beli Vespa, lo skuter, dapat skuter Matic tuh. Yang katanya kalau nggak pakai Vespa, skuter Matic Itali mah nggak gaul lah gitu kan. Dan motor Matic badak-badakan CC 150-an, mau ADV, mau PCX, mau NMAX, terserah. Satu lo beli motor trail juga bisa tuh. Bayangin aja tuh, segitu banyaknya. Nah kalau lo beli moge, masih dapet itu ya, masih dapet beli moge. Moge kelas 600 cc lah ya, masih dapet itu.
400 cc apalagi gitu. Itu udah bersurat loh. Ya lu beli R6N aja bisa dapet 3 itu dengan uang segitu. Artinya ya bener-bener bahwa NSR itu kalau buat gua pribadi overpriced ya. Overpriced. Tapi kembali lagi itu asumsi gua, pendapat gua. Dan lu kalau anggap lu aja nggak punya duit gitu, ya nggak masalah. Memang bagi gua kan memang nggak punya duit sebanyak itu untuk beli NSR yang seharga itu, ya nggak worth it buat diri gua. Tapi bisa jadi worth it bagi yang memang memiliki duit. Tapi gini poinnya, bahwa motor kelas NSR 150, motor 2 tak yang sebetulnya itu udah bukan fungsinya lagi sebagai alat transportasi ya. Jadi lebih kepada sisi hobinya ya. Hobi di bidang transportasi, khususnya roda 2. Nah motornya NSR 150. Yang namanya barang hobi itu memang nggak ada harganya. Karena perkembangannya apa ya? Lu mau beli syukur, enggak ya udah gitu. Bisa apa ya? Ya lu mau beli silahkan, kalau enggak ya udah silakan gitu loh. Kalau memang terlalu mahal ya memang nggak cocok buat lu aja, karena lu nggak punya duitnya gitu kan. Ya kayak gua nggak punya duitnya aja, makanya gue bilang mahal karena gua nggak punya duitnya gitu loh, segitu banyak gitu loh. Tapi gini, apakah gua masih memiliki keinginan punya NSR 150? Sebetulnya ada, karena gua pribadi bercita-cita untuk pengen banget gua bring back my memories dengan motor-motor gue. Di sini ada foto motor-motor gue, itu dari motor gue awal sampai sekarang. Gue pengen balikin lagi tuh motor-motor terdahulu, terutama motor-motor yang bener-bener gue ada chemistry sama itu motor ya. Salah satu NSR 150 cc itu yang single R aja ya. Tapi gue punya mimpi tak terbeli dari dulu, gue pengen banget punya NSR 250 cc gitu kan. Sekarang banyak gitu, cuman harganya wow lumayan gila, harganya udah nggak kebeli lah untuk saat ini gitu. Ya mudah-mudahan ada orang hilap gitu ya, jual 20 juta gitu ya, dengan senang hati gitu. Nggak punya uang gue juga cari tuh laris gitu, tapi ya nyaris nggak mungkin. Jadi mungkin itu aja obrolan kita mengenai si NSR ini. Oh iya, NSR 150 ini jelmaannya Grand Prix Bike atau motor GP ya. Dulu GP 500. Yang mana NSR itu banyak meraih trofi dan bakar gelar juara dunia yang terbanyak oleh McDuhan ya. Gua kecil nonton tuh. Nonton balapan itu. Bahkan di Sentul juga tahun 97 gua sempet lihat koran dan lihat baca gitu pada saat itu. Wah, di situ Rossi turun, waktu itu masih pakai Aprilia 125 kalau nggak salah. Nah, NSR memang bukan motor yang tercepat, tapi motor yang punya nilai dan memiliki nilai historis yang tinggi, yang mana patutlah lo koleksi buat yang memiliki kantong tebal ya. Tapi kalau untuk kayak gua ya pikir-pikir dulu deh mana yang jadi skala prioritas, itu dulu yang diutamain ya. Mungkin itu aja ya dari gua, kurang lebihnya ya mohon maaf banget ya, karena aku udah ngomong 2 tak itu aduh ngeribet ke serang mana-mana ya, karena banyak suhunya gitu. Tapi dengan opini pribadi jadi bebas-bebas aja. Sekian dari gua, jangan lupa like, komen, share, subscribe ya channel gua, channel YouTuber abal-abal ini. Ya iseng-iseng aja. Di sini gua mau berbagi cerita aja, mudah-mudahan lu suka. Mungkin itu aja dari gua ya. Sekian, sampai jumpa di video-video gua berikutnya. See you and bye-bye.